Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Saloko, biasa dipanggil Bagus. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mendemonstrasikan sebuah proyek Manufacture Hub yang sudah saya buat. Pada proyek ini, saya merancang untuk mempermudah pengelolaan dan pemantauan proses produksi di perusahaan manufaktur. Aplikasi ini berguna untuk mengelola segala hal yang berkaitan dengan produksi, mulai dari perencanaan, pemantauan status produksi, hingga pengendalian kualitas. Di bagian aplikasi ini, saya sudah menyatakan dua role user. Yang pertama ada staff PPIC dan yang kedua ada staff produksi, di mana staff PPIC ini berfungsi untuk membuat dan mengelola rencana produksi berdasarkan kebutuhan perusahaan, serta memantau status persetujuan dan progres dari produksi. Selanjutnya ada role dari staff produksi, di sini berfungsi untuk membantu memantau status setiap order yang sedang dikerjakan, mencatat hasil produksi, dan memastikan kualitas produk yang dihasilkan. Aplikasi ini saya buat menggunakan front-end, menggunakan React.js, dan bagian back-end, di sini saya menggunakan Laravel, framework dari PHP yang kuat dan fleksibel untuk membangun API dan logika aplikasi yang efisien. Pada bagian database di sini saya menggunakan MySQL sebagai sistem manajemen basis data yang memungkinkan akses data yang cepat, aman, dan dapat diandalkan. Baik, selanjutnya saya akan contohkan login sebagai staf produksi. Di sini sudah ada email dan password yang sudah saya siapkan sebelumnya. Di sini langsung saya klik login. Baik, sudah muncul di halaman dashboard staff PPIC. Di bagian dashboard staff PPIC ini terdapat beberapa submenu. Yang pertama ada perencanaan produksi, ada order produksi, ada status persetujuan, ada laporan produksi. Saya akan mencontohkan dimulai dari perencanaan produksi dulu. Di perencanaan produksi ini berfungsi untuk membuat dan mengelola rencana produksi berdasarkan kebutuhan perusahaan. Jadi di sini saya dapat membuat rencana baru, pilih produknya mungkin dari komponen A, jumlah produksinya mungkin 20, tanggal targetnya mungkin tanggal 20 bulan Oktober tahun 2025. Keterangan barang baru, hanya sebagai contoh. Lalu kita klik simpan rencana. Berhasil. Selanjutnya ada submenu order produksi. Di sini bagian submenu order produksi ini berfungsi untuk mengelola dan memantau order produksi yang sudah disetujui. Di sini kita bisa memastikan bahwa setiap order selesai tepat waktu dengan batas waktu penyelesaian 7 hari kerja. Klik kelola order, dan untuk memonitor, memperbarui setiap order. Lalu ada status persetujuan. Di bagian menu ini berfungsi untuk melihat apakah rencana produksi telah disetujui atau masih menunggu persetujuan. Dengan tampilan yang jelas, seperti contoh, ada tampilan 5 menunggu persetujuan dan 12 disetujui. Sebenarnya ini bisa langsung dilihat di bagian daftar rencana produksi. Lalu ada submenu laporan produksi, di mana submenu ini berfungsi untuk memantau perkembangan produksi, seperti untuk membuat laporan periodik mingguan ataupun bulanan dengan buat laporan. Laporan ini mencakup detail tentang rencana status dan progres produksi yang telah dilaksanakan. Di sini kita juga bisa dapat mendownload laporan berupa output seperti PDF ataupun Excel. Di sini saya akan mencontohkan buat laporan. Lalu pilih jenis laporan, mungkin mingguan, bulanan, atau custom period. Custom period ini tergantung tanggal yang dipilih ya, terserah, bukan harian ataupun bisa harian ataupun mingguan ataupun bulanan juga bisa. Di sini saya mungkin pilih mingguan, periodenya dari 20 Oktober tahun 2025, periodenya sampai 30 Oktober tahun 2025. Format laporannya di sini bisa pilih PDF ataupun Excel. Generate laporan. Namun karena hanya untuk proyek contoh, di sini belum sepenuhnya jadi. Selanjutnya ada submenu daftar rencana produksi. Di bagian submenu daftar rencana produksi ini berfungsi untuk melihat rencana-rencana produksi, baik statusnya itu baik disetujui, menunggu ataupun diproses. Di sini pun ada terlihat aksi. Aksi di sini pun bisa kita edit.
dan bisa kita lihat detailnya seperti apa nantinya. Baik, untuk selanjutnya kita langsung masuk ke bagian role user dari staf produksi. Role user staf produksi ini memiliki email dan password yang berbeda. Saya akan login dulu. Baik, sudah bisa login. Baik, di sini saya sudah masuk ke bagian dashboard dari staf produksi yang sudah saya buat. Di bagian dashboard untuk staf produksi ini berbeda dengan bagian dashboard dari staf PPAC, di mana di sini ada submenu untuk order produksi, status produksi, dan quality control. Untuk bagian order produksi ini berfungsi untuk menerima dan mengelola order produksi yang telah disetujui oleh manajer. Di sini kita dapat melihat orderan aktif dan kita bisa memberi aksi terhadap orderan yang sudah selesai ya. Contohnya ini menampilkan data untuk payoff, itu detail order akan tersedia. Di sini belum selesai sepenuhnya projectnya. Selanjutnya ada untuk bisa kasih update. Di sini update-nya mungkin bisa order ID, komponen C, status baru, menunggu, sedang dikerjakan, selesai. Mungkin kita pilih selesai. Jumlah produksi saat ini mungkin baru 200, catatan baru 200. Update status berhasil, maka status komponen C tersebut sudah selesai dikerjakan. Lalu di sini ada tombol menu. Di tombol menu ini kita bisa langsung membuat status dari komponen tersebut, apakah sudah mulai bisa diproduksi ataupun belum. Mulai mungkin di sini bisa langsung 200, bisa mulai lagi. Lalu ada submenu status produksi, pilih order, mungkin komponen B, jumlah desainnya berapa. Lalu ada quality control. Di sini quality control berfungsi untuk memastikan kualitas dari orderan tersebut, baik yang ditolak ataupun di reject. Di sini sudah ada contoh seperti 3 produk reject dari 500 unit. Kita bisa cek di catat quality, pilih order selesai, mungkin bisa di order komponen A. Jumlah yang baru diproduksi mungkin ada 200 juga. Jumlah rejectnya ada 100. Alasan reject, barang kurang bagus. Lalu simpan quality report. Quality report berhasil disimpan, sudah berhasil masuk. Selanjutnya ada serah terima gudang. Serah terima gudang ini berfungsi untuk menampilkan hasil produksi yang sudah selesai ke gudang, barang jadi untuk penyimpanan. Sebagai contoh di sini sudah ada 5 order transfer siap diserahkan. Kita klik serahkan ke gudang. Pilih order selesai. Komponen A 497 unit. Nama staf gudangnya mungkin gudang B. Tanggal serah terimanya jam sekarang sesuai bisa diatur. Lalu catatan serah terima, barang sudah diterima. Konfirmasi serah terima, berhasil diserahkan ke gudang. Baik, mungkin itu yang dapat saya demonstrasikan untuk proyek saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.